Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu 19 April 2020, kita kembali bertemu di dalam persekutuan ibadah Minggu pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, di mana pada hari ini ya Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang nanti akan kami baca dan kami renungkan pribadi lepas pribadi. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami membuka Alkitab kami dan membaca firman-Mu ini, kiranya Engkau terlebih dahulu ya Tuhan mengurapi setiap hati kami, sehingga melalui urapan-Mu yang kudus ya Tuhan, kami dapat mengerti pembacaan yang akan kami baca nanti. Begitu pula ya Tuhan bagi hamba-Mu yang lemah ini, kami mohon kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini dan menguatkan hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu ini beritakan benar-benar dapat dimengerti oleh jemaat-Mu di Bethlehem Untal-Untal ini dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dalam Yesaya 40 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 26 sampai dengan yang ke-31, yang berbunyi demikian. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, Ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini bertema Allah yang kuasanya tak terbatas. Berbicara tentang kuasa Allah, tentunya setiap orang percaya meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah pribadi yang memiliki kekuatan yang tak terbatas. Karena kuasa dari Allah itu, kita sebagai umat mempercayakan segala kehidupan kita ini kepadanya. Setiap lika-liku jalan yang kita lewati di dalam kehidupan ini, kita serahkan semuanya kepada Allah. Bahkan ketika kita menghadapi persoalan yang berat di dalam kehidupan kita, seperti di saat situasi dan kondisi kita saat ini, di mana wabah virus corona yang sudah lama menjadi persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita.
Dan dari wabah ini ya Bapak Ibu, kita pun merasakan kekecewaan, kecemasan, kekhawatiran. Dan juga ada pun dari kita yang mengalami kerugian dari penyebaran virus corona ini. Dan karena persoalan seperti ini Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang bertanya kepada Allah, bertanya kepada Tuhan dengan berkata, "Mengapa hal seperti ini terjadi padaku ya Tuhan? Kapan wabah virus ini akan berakhir? Dan di manakah kuasa-Mu yang besar itu, kuasa-Mu yang tak terbatas itu?" Jika dari kita Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ada yang bertanya demikian, dapat diartikan bahwa kita adalah orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan. Pada pembacaan kita saat ini, meragukan kuasa Tuhan juga pernah dilakukan oleh orang-orang Israel di dalam masa pembuangannya di Babel, di mana dalam konteks bacaan kita pada Yesaya 40, bangsa Israel dalam masa pembuangannya menunggu janji keselamatan yang Allah akan janjikan dan akan Allah berikan kepada umat Israel. Akan tetapi janji keselamatan dari Allah kepada mereka begitu lama datangnya, sehingga mereka mulai mengeluh atas apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, atas penderitaan yang mereka rasakan di Babel. Dan mereka pun mulai meragukan kuasa Tuhan dan berkata demikian Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-27b dikatakan, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Namun, benarkah Tuhan tidak lagi memperhatikan dan tidak lagi mau menyelamatkan umatnya yang sedang dalam penderitaan dan dalam kesusahan? Layaknya seorang bayi yang hidup dan bertumbuh karena kasih sayang seorang ibu yang memberi air susu yang murni dan pertumbuhan dan menjaga anaknya. Seperti itulah kasih sayang Tuhan yang melebihi kasih sayang seorang ibu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, jika saja seorang ibu tidak peduli kepada anaknya, tidak mau merawat anaknya, tentu anak itu tidak mungkin tumbuh dengan sehat, tidak mungkin tumbuh dengan dewasa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, Tuhan benar-benar menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada umat Israel melalui karya penyelamatan yang dijanjikannya kepada mereka dan akan dilakukan oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Dalam konteks bacaan kita tadi, dapat kita lihat bahwa bangsa Israel mengeluh atas penderitaan yang mereka alami dan menunggu janji keselamatan dari Tuhan yang tak kunjung datang ke dalam kehidupan mereka. Tentunya apa yang dilakukan oleh mereka ini merupakan hal yang keliru, karena meragukan kuasa Tuhan sama saja dengan kita tidak mempercayai 100% Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai umat kepunyaan Tuhan, jangan sekali-kali kita pernah untuk meragukan kuasa Tuhan. Dan kita pun harus tahu bahwa hidup yang kita jalani ini tidak selalu mulus. Hidup kita selalu berliku-liku.
Ada suka dan ada duka. Ada kebahagiaan dan juga ada penderitaan. Seperti situasi dan kondisi kita yang saat ini sedang kita alami, di mana kita takut, kita merasa kecemasan, kita merasa khawatir akan wabah virus corona yang tak kunjung hilang ini. Di situasi yang seperti ini, tak ada gunanya bagi kita untuk bersungut-sungut, untuk mengeluh, melainkan kita harus menyerahkan segala pergumulan, segala persoalan yang kita hadapi ini kepada Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang tak terbatas. Dan Ia pun akan menunjukkan kuasa-Nya itu kepada setiap umat-Nya yang mau mempercayakan dan menyerahkan segala pergumulan di dalam hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, di mana firman-Mu ya Tuhan mengajarkan kepada setiap kami untuk tidak meragukan kuasa-Mu yang besar. Dan kami mempercayai akan hal itu ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu itu tidak terbatas dan mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi di dalam kehidupan kami saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami membawa pergumulan kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana wabah virus corona menjadi ancaman yang membuat kami khawatir, yang membuat kami cemas, yang membuat kami takut. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami perlindungan, sehingga di dalam menjalani setiap aktivitas di kehidupan kami ini, kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir, karena Engkau menyertai kehidupan kami dengan kuasa-Mu yang kudus itu. Begitu pula ya Tuhan, kami pun berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sakit. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka di tengah kondisi fisik yang lemah, menyertai dan melindungi mereka, begitu pula menyembuhkan mereka melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, dan juga melalui perawatan-perawatan yang mereka lakukan. Kiranya melalui hal itu ya Tuhan, kesembuhan dapat terjadi bagi saudara-saudara kami ini. Begitu pula bagi saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau semakin memberkati mereka dan membuat mereka menjadi berkat di lingkungan sekitar mereka. Inilah doa yang kami dapat naikkan kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami membawa syafaat kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu kita pada hari ini telah usai, dan saya mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan kita dan juga untuk selalu mentaati himbauan dan peraturan dari pemerintah dan tetap diam di rumah agar rantai virus corona ini dapat dihilangkan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.